secara profesi tetap stand up comedian, tapi investasinya nih membantu banget sebagai stand up comedian yang bisa mengatur duit jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Sobat Cuan, ada Yuda Keling di podcast Cuap Cuan. Halo, hari ini kalian jadi sobat nyangkut. Sobat nyangkut, karena ketua umum nyangkut terusnya. Yoi. Tapi lu gak mungkin masih nyangkut kan sekarang? Atau masih ada yang nyangkut? Ada beberapa yang beli dan emang ada yang udah disuspend sama bursa dari 2 tahun lalu. Jadi sampai sekarang masih ada di portofolio kan. Oh, lu beli saham yang akhirnya disuspend? Sampai dari 2 tahun lalu sampai sekarang belum dibuka-buka. Jadi wajar lah kenapa gue jadi ketua nyangkuters ya. Karena masih ada. Karena masih ada. Dan ada saham juga yang kemarin IPO dibeli dan nyangkut juga ada. Masih ada sih yang kayak gitu. Masih ada ya. Ya apalagi sekarang indeksnya begini kan. Oh iya, kemarin sempat ada harapan tuh kayak ada matahari muncul. Belum cepet muncul banget udah turun lagi. Itulah ya dinamika, karena tidak selamanya market itu indah ya. Iya. Tidak selamanya cuan itu mudah. Susah banget. Susah Sobat Cuan. Tapi yang Yuda kira ya awalnya pas pertama kali terjun di dunia investasi saham di pasar modal, itu kan di tahun 2020 bulan Mei atau Juni gitu. Lo geng pandemi lo. Iya, corona, beli apa aja untung, iya, sumpah. Bener. Duit murah tuh banyak banget. Gampang banget nyari duit. Sumpah pas saat itu kayak, ih gue bisa jadi orang kaya nih. Iya, karena waktu itu diskonnya parah tuh. Diskonnya parah, beli merem aja kayak scrolling, beli untung besoknya. Ya, 20% tuh hal yang mudah. Lu juga kena imbas untung-untung sampai. Iya, sampai akhirnya waktu IHSG udah mulai membaik, udah nggak bisa kayak gitu lagi tuh sampai akhirnya, oh susah ya gitu. Berarti lo starting waktu itu ya nggak nyangkut ya, nggak rugi ya. Justru lo memulai investasi saham malah untung ya. Memulainya dengan untung karena masuk di saat yang tepat. Dan sayangnya waktu masuk di saat yang tepat itu karena enak banget marketnya. Beli apa aja untung, waktu market membaik masih pakai pola yang sama. Kebiasaan itu kebawa. Pas marketnya udah membaik itu udah nggak bisa dilakuin lagi dan akhirnya malah nyangkut gitu. Berapa total yang nyangkut sekarang di porto lo? Yang nyangkutnya lumayan gede sih sekarang cuma sisa 2 emiten. Yang satu disuspend itu tadi. Yang satu yang disuspend, satu emang nyangkut lah nih salah perhitungan beli lah. Salah perhitungan. Kalau yang dulunya tuh punya 8 emiten, 7-nya nyangkut, satunya enggak. Siapa sih punya 9 mau beli? Gue beneran lu dulu denger diri lo sendiri kali ya tuh. Iya kayaknya. Bisikan gue untuk menyesatkan gue tuh ternyata gede banget. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, jawab cepet nih ya. Sekarang kalau posisi di saham masih rugi apa udah untung? Udah cuan? Secara keseluruhan masih rugi 1,93%. Barusan dicek. 1,93%. Secara keseluruhan. Kecil lah ya. Alhamdulillah. 1,93%. Masih bisa dikejar lah ya. Nyesel nggak masuk saham? Enggak sama sekali. Enggak. Tetap di saham atau sekarang udah diversifikasi? Pengen tahu kripto lah, NFT lah, bla 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 lah gitu. Enggak 100% di saham, tapi sekarang banyak juga di reksadana. Oh, lu justru malah ke konservatif ya? Iya, gara-gara. Nggak yang ke agresif ya? Bukan, karena pas awal-awal tuh kan agresif banget beli saham. Sempat masuk kripto juga. Karena dua-duanya agresif nih, dua-duanya nyangkut dan hilang uangnya. Sampai akhirnya ngerasa, kok gue kerja capek tapi hilangnya gampang banget. Akhirnya sekarang dibanding pengen dapat untung cepet, ya udahlah taruh di tempat yang lebih aman aja. Oh, jadi jaring pengaman lo adalah ke reksadana ya? Reksadananya saham juga? Atau reksadana saham. Reksadana saham dan juga, ETF ya? juga sih. Oh, jadi lo reksadana yang ditransisiin di bursa ya? Iya, ada dua-dua, ada reksadana, ada ETF, tapi lebih banyaknya tetap di saham. ETF nguntungin juga, lumayan ya? ETF ternyata secara imbal hasil jauh lebih tinggi dibanding reksadana. Oh iya ya. Sumpah nih, ini Yuda kan lagi bikin konten yang namanya naik turun investasi. Jadi membandingkan 4 produk investasi mana yang lebih menghasilkan cuan lebih tinggi gitu. Pas ini dimulai dari bulan Februari 2021 beli
Satu ETF indeks, ETF aktif, reksadana saham, sama saham blue chip. Dari 4 ini dibelinya rutin per bulan dengan jumlah nominal yang sama. Dari 4 ini paling tinggi itu ETF. Udah jalan berapa bulan berarti? 6 bulan. 6 bulan dan performa ETF ternyata lebih perform dari Lebih perform bahkan dibanding saham blue chip. Gila. Jadi kaget juga kayak kenapa gua nggak dari dulu ya masuk ETF. Iya ya. Gitu kan? Tapi kalau dari dulu masuk nggak akan ada salam nyangkut. Oh iya benar. Jadi nggak ada Yuda Keling juga, tidak fenomenal. Nggak fenomenal, nggak viral. Bener. Nah kalau buat lo, prinsip lo tuh cuan gede di jangka panjang atau cuan dikit cepat gitu? Maksudnya lo tuh termasuk yang kayak ya gue ada cuan 2-3 hari sekian persen out, atau memang lo mau akumulasi cuannya gede gitu baru lo keluar? Akhirnya sekarang pengennya cuan gede di jangka panjang. Oh, oke. Karena ya akhirnya udah nggak mau lagi narik uang cepat dapat 2-3% cabut gitu. Kenapa? Karena pernah kayak gitu akhirnya sering banget mantau kan, dan jadi ada hasrat tradingnya padahal secara keilmuan itu nggak punya. Bikin bukannya trading malah spekulasi doang karena kan nggak ada basic knowledge-nya gitu. Akhirnya ya udahlah. Kalau sekarang banyak orang di sosmed yang satu hari ini beli naik 10%, naik 5%, gue ikut seneng aja. Kalau dulu gitu ya? iya, kalau dulu gue kok dia bisa untung, gue enggak, gue harus untung juga gitu. Dulu tuh orangnya iri banget sama orang lain. Sekarang karena udah sering berwudu. Karena sekarang kayak udahlah, orang seneng, gue ikut seneng aja, nggak perlu nggak lomba cepet-cepetan kaya juga gitu sih ngerasanya. Berarti lo udah menemukan pola lo dan lo di mana nih statusnya gitu ya? Akhirnya nemu pola, ternyata gue lebih nyaman yang ya udah belinya rutin aja tiap bulan, mantaunya sering juga untuk kebutuhan konten, tapi mutusin buat nggak sering trading karena kayaknya peruntungan gue jelek banget. Demi deh. Gue pernah coba scalping. Kan lagi rame banget. Kan ada contohnya kan banyak tuh kayak Mas Bekti, Om Ben, Cialin, scalping kayak kita cari cuma naik 2-3 tik, cabut, untungnya lumayan, asal modalnya juga lumayan. Pertama nih, kurangnya modal gua nggak lumayan nih, lumayan kecil. 2-3 tiknya nggak berasa. Oh, ya udahlah, coba lah. Modalnya dibanyakin sedikit. Kita coba cari yang muncul paling sering di running trade kan katanya. Wah, nih muncul paling sering nih, gua beli. Ternyata dia kenapa sering muncul karena banyak yang jual. Dan lu ngeliat beat sama overnya iya, aja munculnya doang. Aduh. Malah lo lagi turun. Nah sekarang lo ngerasain kan, lo juga jadi trader atau mungkin jadi investor saham lah ya. Menurut lo better jadi komika apa jadi trader sih? Secara sekarang investasi tuh membentuk gua yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Karena waktu jadi komika aja, belum kenal dunia investasi, cara ngeluarin uang tuh kadang jor-joran banget. Maksudnya kan sebagai freelancer yang pemasukannya nggak pasti, itu kadang dapat duit banyak. Gue karena dapat duit banyak, gue spendingnya banyak juga dong. Gue kan harus mengapresiasi kerja keras gue. Nah semenjak kenal investasi tuh kayak udah nggak kayak gitu lagi. Kayak kalau gue dapat duit banyak ya berarti gue bisa nabung lebih banyak gitu. Jadi itunya sih yang bikin seneng kenal dunia investasi sih. Berarti merubah cara lo melihat duit juga dong? Iya, merubah banget. Dulu tuh beneran yang kayaknya hidup cuma buat sekarang. Kalau nantinya kedepannya ya rezeki udah ada yang ngatur. Ngapain sih kita takut nyimpen duit buat masa depan? Toh rezeki bakal ada yang ngatur selama kita hidup dengan baik. Karena selama kita berusaha ya pasti ada aja rezekinya. Nah sekarang mikirnya nggak kayak gitu. Ya mungkin aja kedepannya rezekinya nggak sebagus sekarang, tapi kalau kita udah mempersiapkan dari sekarang jauh lebih bagus. Jadi kayak gitu sih. Jadi itunya yang berubah banget. Jadi secara profesi tetap stand up comedian, tapi investasinya nih membantu banget sebagai stand up comedian yang bisa mengatur duit jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Nah sekarang job-job lo di stand up banyak nggak yang akhirnya harus masukin konten investasi? Permintaannya justru malah jauh lebih gede ketimbang lo cuman
curhat mengenai diri lo sendiri Iya. gitu ya. Jadi itu juga tuh yang kenapa akhirnya kontenin tentang investasi dan berlanjut sampai sekarang. Karena akhirnya punya pembeda di antara stand up komedian lain. Ya. Karena Udah kan ciri sekarang khas lo nih mungkin Yuda kan stand up dari tahun 2011. Saat itu tuh stand up komedian masih dikit. Jadi ada orang yang mau bikin acara, ya komikanya terbatas. Jadi kemungkinan besar dapat kerjanya tuh gede gitu. Nah sekarang komikanya banyak banget. Ada orang yang mau bikin acara, dia tuh bisa milih siapapun, nggak harus gua. Cuma gara-gara ngomongin investasi, sekarang kalau ada kantor sekuritas bikin acara yang ada stand up komediannya, Yuda Keling. Yes. Ada komunitas saham yang bikin acara stand up, komikanya siapa? Yuda Keling, kayak gitu. Walaupun masih ada beberapa juga sih yang ngubungin kayak ini nomor Yuda Keling ya? Iya bener mas. Terus? Bisa minta tolong kirimin nomornya Bintang Emon nggak? Jangan ke gua dong. Kalau ngubungin gua buat ngundang gua dong. Kenapa minta nomor komika lain gitu. Tapi keunikan lo ini mulai dirasakan oleh komika lain nggak? Ada komika lain juga pengen belajar juga soal saham sama lu gitu. Akhirnya nyari juga, Yud lu ternyata ya kalau menurut gua lu jadi lebih one step ahead karena kan ini niche-nya marketnya kecil banget. Iya ya. Itu tuh jadi hal yang paling menyenangkan buat gue sih Kak gitu, karena sekarang banyak stand up komedian lain yang kalau bertanya tentang investasi tuh nanyanya ke gue. Dan gue kayak bisa kayak kita berbagi ilmu kan rasanya membahagiakan banget ya. Dan gue tuh senang perasaan itu. Gue senang perasaan ada orang yang nanya ke gue gimana sih cara mulainya investasi. Walaupun dia nanya ke orang yang salah ya. Enggak lah, lu mau. Gue pernah ngajarin temen gue, ada stand up comedian lain. Lu nanya tentang di hire bursa buat buat ngisi kelas. Lu salah gimana Yuda? Enggak. Gue tuh orangnya nih banget. Gue enggak sepercaya diri itu sama kemampuan gue. Karena pernah ada kasus, ada teman ngajarin investasi, gue ajarin lah. Dia mulai, terus dia nyangkut kayak ya Allah kok ilmu yang ini nurun juga ya. Gak usah dong harusnya. Tapi ada perasaan bahagianya waktu bisa jadi tempat teman-teman bertanya tentang investasi. Walaupun yang gue bisa jelasin masih terbatas, masih di permukaannya, tapi itu udah cukup bikin gue seneng. Dan itu malah yang bikin gue sampai sekarang belajar lebih dalam. Karena secara pertemanan gue nih bukan pertemanan yang mengenal baik dunia keuangan, bukan yang sadar sama financial literasi. Jadi gue pengen banget ngerti jauh lebih dalam tentang investasi, tentang keuangan, tentang saham, biar kalau mereka nanya gue bisa menjelaskan dengan jauh lebih baik kayak gitu. Berapa sih. Berapa banyak orang yang udah tercerahkan karena lu gitu ya, karena lu kan di sosmed lo, di Instagram juga lumayan dong, banyak nggak orang yang nanya, gue mau dong Bang Yud atau apa gitu? Ada satu lah ya. Lumayan. Dimulai dari satu pengikut, nantinya makin banyak. Enggak sih, kalau yang mulai tercerahkan nggak tahu ada berapa. Cuma pas kemarin bareng sama Bursa Efek Indonesia, itu kan bikin sekolah pasar modal. Nah dari 2 sekolah pasar modal itu, total pendaftarnya ada 700 orang. Jadi itu 700 orang yang ngikutin sekolah pasar modal yang gue bikin. Dan gue jadi pembicaranya. Dan itu kenapa gue seneng banget sama angkanya. Pertama karena banyak, yang kedua karena ini kan yang daftar rata-rata followers gue ya Kak. Nah followers gue tuh kan ngikutin gue udah dari lama. Dari gue yang mulai ngomongin Yuda anak Citayam. Jadi mereka ini emang beneran bukan orang yang kenal dunia investasi gitu. Jadinya seneng karena bisa membukakan pintu untuk mereka gitu. Ada update lagi nggak dari bursa, dari 700 tuh berapa yang buka akun gitu? Nggak ada? Kayaknya sih semuanya harusnya buka akun karena kan bareng sama sekuritas. Benar. Harusnya mereka semua sih buka akun. Yang akhirnya sampai sekarang berlanjut sih nggak tahu ada berapa, tapi jumlah pendaftarnya ada segitu. Dan ada satu lagi Kak, gue kan bikin Excel keuangan. Itu yang download sampai 1.300. Itu juga angka yang menyenangkan banget buat gue. Excel keuangan tuh untuk masukin kayak pengeluaran lo berapa, pendapatan lo berapa gitu ya. Lo udah bikinin formatnya. Udah bikinin formatnya, udah bikinin rumusnya, yang download 1.300. Terus gue mikir, kenapa nggak gue jual aja ya?
Kenapa nggak lu duitin gitu? Kalau dia dikasih 10.000 aja udah 13 juta. Bener juga sih. Bener juga kan? 13 juta lumayan banget buat masuk sekarang nih ya. Di Iya. tengah indeks Coba kok kasih gratis ya. Tapi ternyata banyak banget yang bisa lu dapetin dan menjadi Yuda yang baru berarti ya sekarang. Nah kalau lo sekarang di step investasi lo ini udah sampai kemana? Maksudnya kerasa penasaran lo atau lo kepengen investasi nih seperti apa? Kan kalau orang kan investasi lebih baiknya kan nggak mikirin cuan tapi mikirin goalnya ini mau apa sih gitu. Lo tuh di investasi mau apa sih goalnya? Nah ini lo ngelihat diri lo sekarang kalau bercermin ya Yuda, you gonna be rich one day. Gue kaya gitu ya. Atau udah yang lain nih mindsetnya? Apa ya mindset ya? Aduh bingung juga. Sejujurnya kan emang ada beberapa yang menyarankan investasi dengan tujuan biar kita tahu goalsnya. Di tahap sekarang sih cuma baru sampai sekedar gue nggak mau untung terburu-buru di produk investasi yang gue pilih. Karena kalau tujuannya itu akan masuk ke instrumen ke pilihan emiten-emiten yang terlalu beresiko gitu. Baru sampai sana sih secara tujuan tuh belum ada. Lu mau nggak kayak gitu? Maksudnya lu mau nggak juga ngejar untung dengan yang cepet itu gitu? Atau emang lu udah memastikan gue nggak di situ kayaknya bukan gue itu? Untuk saat ini enggak, karena secara keilmuan belum kesana. Karena kan banyak banget sih trader sukses, banyak banget itu emang bikin iri juga sih kayak anjir kok dia bisa, gue enggak gitu. Iri juga kesana, cuma akhirnya mikir kalau gue terjun menjadi trader atau gue terjun trading tanpa punya pengetahuan yang jelas secara keilmuan kayak gimana cara baca chart, gimana pakai teknikal dan lain sebagainya, itu malah bikin gue yang pengen menghasilkan duit lebih banyak malah jadi kehilangan duit lebih banyak karena nggak ada keilmuannya gitu. Sekarang ya udahlah, santai dulu aja, nggak apa-apa selama masih belajar ini, karena kan proses belajarnya panjang ya, nggak mungkin tiba-tiba bisa. Yang sampai sekarang masih belajar ya belajar gimana cara ngitung EPS dulu kayak gitunya. Wah, coba aja. Keren loh hitung earning per share. Lagi kayak gitu-gitunya dulu. Cuma udah berbulan-bulan masih belum ngerti-ngerti nih. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Karena mau lo ada eager untuk belajar itu untuk bisa ngitung. Karena kalau lo udah bisa ngitung earning per share, lo tahu bahwa ini saham harganya masih wajar atau enggak. Iya, dan akhirnya karena kan sekarang banyak banget tuh bantuannya kayak kelas saham ada banyak. Ya ikut kayak gitu, ikut subscribe di aplikasinya juga. Dia ngasih tahu gimana cara ngitungnya. Ya udah gue coba bikinin Excelnya buat ngitungnya kayak gitu. Oh, lo mempermudah orang-orang. Tapi itu masih buat dipakai sendiri sih, cuma enggak. Ketika lo udah pede gitu ya. Iya, kalau udah pede mungkin bisa dibagiin. Tapi sekarang masih buat kebutuhan sendiri dulu dan ngetes sendiri gitu. Bener gak sih nih perhitungan gue secara resiko jauh lebih kecil atau enggak kayak gitu. Karena takut banget nge-share sesuatu yang akhirnya misal mereka ikutin ternyata mereka rugi dan gue tanggung jawab buat itu tuh nggak suka banget. Karena pernah kejadian tuh Kak. Apa? Gue kan pernah di awal-awal bikin konten tuh pernah kayak ngepom-pom saham gitu. Cuma tuh sebenarnya lu ngepom beneran, lu bukan kayaknya deh. Bukan, gue tuh gue ada ini disebut emiten boleh gak sih? Boleh. SBAT, sebat. Jadi waktu itu tuh bikin video tuh kayak gini, guys, beli saham ini karena saham ini tuh secara fundamental tuh bagus banget, karena kalau di tongkrongan mau balik bilang mau ngapain lu? Cabut yuk. Enggak, sebat dulu tuh. Sebelum cabut aja beli saham. Dulu tuh bikin kayak gitu buat lucu-lucuan doang. Ternyata ada beberapa orang yang mungkin dia baru juga di pasar modal beneran ngikutin. Terus sempet DM ke gue, "Bang, gue beli sebat kok rugi ya?" Ya mana gue tahu. Gue tuh buat bercanda, kenapa lu percaya sih gitu. Akhirnya takut tuh buat ngeser-ngeser kayak gitu. Akhirnya ngeser ya udah yang beneran ada di portofolio, dan hitungannya kan nge-share-nya experience bukan ngepom-pom kayak gitu. Ini menarik sih. Lo pernah kepikiran gak sih ntar lo pengen ngambil satu sertifikasi gitu? Karena dengan apa yang lo jalanin sekarang kan sebenarnya makin mantep gitu kalau ternyata ada sertifikasi gitu. Pernah pengen banget ambil CFP, financial planner ya. Tapi ternyata secara syarat itu harus 2 tahun di dunia keuangan. Kerja 2 tahun. Oh, kerja 2 tahun pas di dunia keuangan. Nah,
gue nih nggak tahu nih sebagai influencer dihitungnya kerja di keuangan atau bukan. Kalau menurut gue sih ada experience di Ada keuangan experience-nya ya. Tapi pas baca itu kayak kayaknya belum deh. Waktu itu kan pas baca itu tahun 2021. Mungkin nantinya kalau udah 2023, 2024 udah jauh lebih matang, mungkin buat sebagai ngetes keilmuannya juga ngambil itu sih. Pengennya ke arah sana. Cuma sekarang masih belajar dulu deh gitu. Ntar bareng deh sama gue juga ngambil. Pengen ya? Iya. Sama-sama. Jadi kalau kita jadi diundang narasumber kan enak gitu. Yuda Keling .cfpi stand up comedian, nambah lagi tuh. Cakep banget gitu kan. Bisa lucu, bisa omongin juga pas gitu. Naik harga juga. Naik harga semoga. Dan ngomongin naik harga nih, Yuda juga siapin buat Sobat Cuan karena mau special show. Oh iya. Ya kan? Kapan sih? Jadi aku tuh Kak lagi bikin stand up comedy spesial, judulnya Dijegal Semesta, tanggal 2 Juli 2022. Oke. Kenapa judulnya Dijegal Semesta? Karena isi stand up komedinya itu akan menceritakan kesialan-kesialan yang pernah dialami selama hidup. Salah satunya kesialan di dunia pasar modal. Oke. Terus dan gak cuma berhenti di sana yang ngomongin tentang kehidupan juga, tapi emang banyak pembahasannya karena stand up comedian kan bikin materi berdasarkan keresahan, dan karena belakangan ini lagi terjun banget ke dunia investasi, adalah keresahan di dunia investasi akan diomongin kayak gitu. Oke. 2 Juli di mana Di nih? Usmar Ismail Jakarta. Oke, untuk dapetin tiketnya bisa kemana nih? Bisa klik link yang ada di bio Instagram gue itu aja. Oke, jadi untuk dapat informasinya klik link di sini ya. Jadi cek Instagram gue aja di sana. Instagramnya itu @yudakel YUDHKHL. Di sana lengkap sih. Jadi bisa langsung ke sana aja. Nah, harapan lo dengan ini berarti yang pertama dong. Yang pertama. Spesial pertama untuk ngomongin di dalam-dalamnya ada unsur investasinya. Nah, harapan lo nanti untuk yang datang nih akan seperti apa nih? Harapannya banyak sih, udah itu aja, yang pengen yang datang banyak. Ya harapannya yang datang banyak. Enggak, apa ya? Setelah itu yang datang banyak dong, harus dong ya kan? Kayaknya harapannya pengen banyak orang-orang dari sekuritas atau gimana yang nonton biar abis acara, kita bisa nih bikin off air di mana-mana. Itu aja sih harapannya ya. Jadi kayak mereka mau bikin roadshow di kampus mana? Udah keling, itu aja harapannya. Gitu. Tapi harapan dari acaranya sih pengen bisa menghibur aja sih, karena kan emang stand up comedy pengennya menghibur, ya udah. Apapun yang diceritain pengennya diketawain gitu. Iya. Seberat apapun pembahasannya kayak gitu. Tapi gue juga suka sih karena sekarang kan memang shortlist lu tuh dalam list number 1 lah ya. Asik, komika amin. Yang melek investasi nih. Yeah. Jadi mudah-mudahan setelah special nanti gue berharap orang yang nonton juga bisa berubah hidupnya ya. Berubah hidupnya tuh jadi yang nggak kenal investasi jadi kenal investasi. Oh itu sih. Gitu. Tapi loh. Dan yang gue ceritain kan emang ini Kak, soal kesialan-kesialan yang gue alamin. Nah kemarin waktu SPM juga bahasanya kan kayak gitu. Itu tuh bukan pengen gue ceritain kesialan terus lu jadi takut, malah pengennya kesialan gue atau ketidakberuntungan gue dan kesalahan-kesalahan gue itu diambil pelajarannya buat nggak diikutin, biar mereka nggak perlu ngerasain yang gue rasain kayak gitu sih Kak. Karena udah ada percontohannya. Tapi gue yakin sih Yuda gak akan begini sih. Ini sih kayak buat konten. Ini mah udah untung dia mau kaya nih kayaknya ya kan. Amin. Yang jelas thank you banget Yud udah datang ke podcast Cuap-Cuap Cuan. Nanti giliran kita yang datang ke special show-nya Yuda ya. Datang ya, janji ya, janji. Pasti dong ya. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita lain Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan. Akunnya Yuda juga di follow, jangan lupa. Terus juga subscribe, like, share YouTube channel kita juga di Cuap-Cuap Cuan. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you Yuda. Dadah.